Dahulu, di gunung sebelum hutan habis, banyak orang menemukan kayu manis yang berumur ratusan tahun. Kata orang-orang tua, tidak semua orang bisa melihat kayu manis itu. Sebab mereka yang bisa melihat hanya yang masih ada hubungan darah. Itu pun, begitu ia melihat harus segera ditebang. Bila tidak, langsung ditebang, kayu manis itu akan hilang kembali. Kalau terpaksa ditinggal, maka kayu manis itu harus dikupas dulu sebagian kulitnya sebagai tanda. Sebab bila tidak diberi tanda, biasanya kayu manis itu akan raib secara goib. Kadang berubah menjadi pohon beringin atau pohon lainnya. Teman-teman semua, balik lagi dengan aku Niki Chelsea Asyara Kause dari kelas 8G, perwakilan dari SMPN 1 Marga Asih dalam program Literasi Leksan Pedas se-Kabupaten Bandung. Bulan April ini tantangannya yaitu mendongeng atau bercerita. Buku yang saya ambil yaitu berjudul Legenda Kayu Manis, ditulis oleh Dandang Adahlan dan diterbitkan oleh Era Pustaka pada tahun 2007 dengan ketebalan buku 108 halaman. Nah, mari kita lanjut ke isi cerita. Cerita dibuka dengan Denggo yang kesal karena terus-menerus tak dapat ikan dan enggan pulang ke rumah karena takut diomeli ibunya. Memutuskan untuk tidur di bawah rindang kayu manis. Tak lama kemudian, ia dibangunkan oleh Kluyuk sahabatnya. Juga ia memberikan buah mangga pada Denggo. Lama berbincang, Kluyuk mengajaknya mengambil ikan di kolam Haji Toha. Di saat mendengar keluhan Denggo, akhirnya mereka melancarkan aksinya itu. Sampai mereka pun tertangkap basah oleh Haji Toha. Ia mengancam jika orang tua mereka tak datang sesudah maghrib, maka akan dilaporkan polisi. Tapi mereka boleh membawa ikan itu pulang. Kartijem, ibu Denggo, dan Santi, adik Denggo, bersama Kluyuk datang ke rumah Haji Toha. Mereka disambut oleh istri Haji Toha dengan ramah. Kedatangan mereka untuk meminta maaf dan menjelaskan kondisi keluarga mereka. Mendengar semua itu, Haji Toha akan menyekolahkan mereka asal pandai dan mau bekerja sepulang sekolah dan juga tinggal di kediamannya. Akhirnya, Denggo dan Kluyuk mulai bekerja budidaya kayu manis. Setengah bulan kemudian, Denggo dan Kluyuk mulai bersekolah. Mereka membagi waktu di mana waktu bekerja dan di mana waktu bersekolah. Keesokan harinya, mereka kedatangan Danang. Mereka berbincang ria tentang asal-usul kayu manis. Juga cerita legenda kayu manis itu, jelmaan wanita cantik, diceritakan oleh Haji Toha. Pagi masih gelap. Di saat ibu Denggo hendak mengambil wudhu di belakang rumah, ia melihat cahaya senter dari kebun kayu manis. Saat hendak mengejar, pencuri itu sudah pergi. Buru-buru ia memanggil Denggo dan Kluyuk untuk mengejar pencuri itu. Danang juga ikut bersama mereka. Jejak kaki pencuri itu mengarah ke arah hutan. Setelah menelusuri lebih dalam, mata Denggo terbelalak melihat ikatan besar kayu manis. Belum sempat berpikir panjang, mereka dikejutkan dengan suara sesuatu yang dibanting. Kurang ajar. Jadi, kalian yang mengejarku sejak tadi pagi. Kubunuh, ujar lelaki itu. Gue masih tercengang. Ternyata pencuri itu tak lain tak bukan adalah Pak Ketik, bekas penjaga kebun Haji Toha sendiri. Danang mengajak Denggo dan Kluyuk untuk
kabur dari sana. Sebelum para lelaki itu mendekat, tiba-tiba saja Danang terjatuh. Kluyuk panik dan menyuruh Denggoh untuk mencarikan obat luka. Akhirnya ia menemukan batang kayu manis. Ia hampir-hampir tidak percaya. Akhirnya Denggoh dan Kluyuk bekerja sama untuk mengobati Danang. 2 jam mereka berjalan, rasa haus dan lapar mulai menyiksa. Untung para pencuri itu tidak mengejarnya kembali. Sementara itu, di jalan setapak bukit, Haji Toha benar-benar sedih. Ketiga cucunya belum ditemukan. Begitu juga dengan ibu Denggoh dan ayah Kluyuk. Saat itu, mereka bertiga memanggil-manggil nama Danang, Kluyuk, dan juga Denggoh. Sampai mereka pun bertemu. Singkat waktu setelah mereka makan, mereka menceritakan semua hal kepada Haji Toha, dan Danang menceritakan kepada polisi sebelum ia kembali ke Australia. Petani kulit kayu manis jarang bisa merasakan kenaikan harga dengan adil. Hal ini karena mereka dipermainkan oleh tengkulak-tengkulak di kampung-kampung. Namun, bila harganya anjlok, mereka bisa merasakan anjloknya harga itu. Denggoh dan Kluyuk merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Rumah jadi sepi dan hampa. Karena itu, keduanya berusaha mencari kesibukan. Barang-barang Danang selalu dilihat. Mata Denggoh tertuju pada catatan Danang tentang kulit kayu manis. Catatan itu sangat lengkap. Bahkan tertulis rapi di situ di saat mereka menemukan batang kayu manis di hutan belantara saat mereka dikejar pencuri. Setelah itu, Haji Toha menyuruh mereka mampir ke kantor pos sepulang sekolah untuk mengantarkan catatan Danang. Saat pulang dari kantor pos, Denggoh dan Kluyuk bercerita saat di perjalanan mereka ditabrak oleh anak Haji Mufid. Akhirnya mereka adu cekcok dan berkelahi. Tiba-tiba saja polisi datang untuk menemui Haji Toha bahwa Klik sudah tertangkap, dan selama ini ternyata penadahnya adalah Haji Mufid. Si kemari juga untuk berterima kasih kepada ketiga cucu Haji Toha karena telah membantu pekerjaan mereka. Haji Toha sangat bangga dengan ketiga cucunya. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dalam cerita itu jangan pantang menyerah dan bersikaplah adil dan jujur. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.